Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya coba untuk membahas tentang ada apa dan mengapa Papua ingin merdeka dan apa hubungannya dengan Riau. Sahabat setia dimanapun berada, diskusi saya pada hari ini tentunya menyangkut tentang historis dan sejarah, kemudian diimbangi dengan persoalan logika yang intinya bagaimana untuk meraih kebersamaan dan meningkatkan pembangunan serta berkemajuan di suatu daerah. Sahabat setia dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang Papua pada tahun 1800-an, pada dasarnya Papua sudah menjadi sejarah tersendiri bahwa dia di bawah naungan Belanda. Namun pada tahun 1945 terjadi kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia memasukkan Papua ke dalam ranah NKRI, yang sehingga kita termaktub bahwa Indonesia itu berbicara dari Sabang sampai Merauke. Sahabat setia dimanapun berada, kemarin kita pada peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Pada masa itu juga terjadi aliansi mahasiswa Papua melakukan demonstran di Malang akibat dari keinginan mereka ingin mandiri dan ingin bebas daripada Papua dari Indonesia. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh Papua seperti yang kita tahu dengan Nela Stembai, kemudian aktivis Papua seperti Philip Karma, ini melambangkan bahwa antusias tokoh-tokoh Papua ingin merdeka dari Indonesia sudah tergesit. Namun kita juga paham bahwa bagaimana Papua juga sadar bahwa ketika dia berkaca daripada Timor Leste, sehingga mendengar daripada cerita-cerita para aktivis di Papua bahwa di Papua itu sendiri sampai hari ini terbodohi akan sejarah, Mereka merasa bahwa bagaimana kontribusi NKRI kepada Papua sehingga masyarakat Papua tidak merasa yang signifikan. Kita tahu pada saat terjadi kemerdekaan Indonesia, kemudian pada tahun 1962 Presiden Soekarno masa itu mengeluarkan yang namanya Trikora, 3 komando rakyat untuk bagaimana mendapatkan kembali Papua ini. Adapun isi Trikora itu yang pertama, gagalkan kemerdekaan Papua dari antek-antek Belanda atau boneka Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk memobilisasi umum. Ini isi daripada Trikora pada saat kompresi pes, kompresi meja bundar yang dilakukan oleh Bung Karno bersama rekan-rekan PBB. Nah, sahabat setia dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang Papua, sebenarnya dia tidak kalah saing dengan yang namanya Riau. Nah, orang Papua menganggap bahwa orang Indonesia adalah ras Melayu, sedangkan orang Papua ini dia bersifat ras Melanesia, sehingga dia merasa terkucilkan. Padahal orang-orang selain Papua juga menganggap bahwa Papua bagian daripada Indonesia. Yang hari ini kita ketika melihat timnas, kita melihat dengan pergaulan-pergaulan di mana-mana, bahkan kita bangga kepada Papua, dan kita juga sadar bahwa Papua itu terdapat sumber daya alam dan manusia yang signifikan pula. Ketika kita melihat sejarah, mungkin kami ketika di Jakarta bagaimana coba untuk mudah bergaul dan bersahabat dengan kawan-kawan aktivis asli Papua yang kuliah di Jogja, di Jakarta, di Malang, Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa orang-orang Papua di ibu kota mereka juga merasa hari ini bahwa mereka sangat mudah untuk berinteraksi dengan kawan-kawan selain daripada Papua. Ini melambangkan bahwa ada sebuah kolaborasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, secara data statistik bahwa korban yang terjadi di era sebelum tahun 1998 ini luar biasa meningkat. Nah, pada tahun 1998 sampai tahun 2008 terjadi konflik ini sudah menurun, angka-angka korban sudah menurun. Katakanlah persoalan tentang Aceh, Maluku, Papua, ini provinsi-provinsi yang ingin mekar, dan selanjutnya Riau ini.
Tapi Riau tidak ada korban, tapi Papua, Maluku, Aceh ini ada korban ya, karena ada kalau Aceh ada GAM, kemudian kalau Papua ada OPM. Kemudian OPM ini organisasi Papua Merdeka, kemudian Indonesia menganggap bahwa ini adalah KKM atau KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ini melambangkan bahwa ada sejarah yang tidak dipahami atau belum dipahami oleh kawan-kawan kita di Papua, yang dia merasa didiskriminasikan. Padahal kita ketahui bersama bahwa Riau juga banyak sumber daya alam, dan Riau juga banyak dikuasai oleh daerah-daerah Jawa ya, dalam tanda kutip. Kita merasa bahwa kita dari Riau ada sedikit ya, ketika berbicara tentang kepemimpinan NKRI ini, menjadi pemimpinnya ya orang-orang kita dari Pulau Jawa semuanya rata-rata. Kemudian kapan orang Melayu aslinya ingin bangkit atau menjadi pemimpin untuk bisa berkuasa di Indonesia yang besar ini, katakanlah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bagaimana orang Papua menjadi menteri, menjadi staf khusus dan lain sebagainya, bisa-bisa berekspresi di ibu kota negara. Kemudian bagaimana orang-orang Kalimantan dan lain sebagainya. Ini yang tidak dinampakkan. Kenapa? Karena memang dari sisi sejarah bahwa bagaimana Jakarta itu dijadikan ibu kota negara kita ya, sehingga didominasi oleh tokoh-tokoh itu daripada pulau-pulau Jawa itu. Padahal isi di dalamnya pada masa itu yang kita ketahui pada saat kemerdekaan banyak orang-orang dari Sumatera, katakanlah Sultan Syahrir, kemudian kita juga kenal dengan Buya Hamka, kita kenal dengan Muhammad Yamin, kita kenal dengan Bung Hatta, kemudian Mahfud MD ya, Madura, kemudian dari Iza Mahendra, tokoh-tokoh familiar yang kita kenal dari dahulu sampai sekarang itu ada sebenarnya gabungan daripada dari Sabang sampai Merauke ini. Namun secara spesifik kita belum melihat ya. Untuk itu berangkat daripada sejarah ya, bagaimana posisi Makedonia ini membanggakan Raja Alexander III, bagaimana Italia membanggakan Romanya, bagaimana Meksiko membanggakan aspeknya, bagaimana Indonesia membanggakan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Padahal sejarah Siak Indrapura juga tidak kalah saing dengan kemajuan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit atau Kerajaan Melaka ya. Ini kemudian bagaimana OPM membanggakan masa kolonial Belandanya, padahal ada dua pandangan atau cara pandang yang berbeda terkait dengan menyikapi sejarah Papua menurut kacamata Belanda atau Papua menurut kacamata Indonesia. Dari sini sebenarnya konflik bermula. Namun orang-orang Papua juga menyadari bahwa pemimpin-pemimpin yang dia merasa bahwa lebih dekat dengan orang-orang Papua itu pada zaman Gus Dur kita ya, Abdurrahman Wahid. Tapi untuk zaman Jokowi juga tidak kalah saing. Contoh mungkin terbukti ketika Jokowi menggelontorkan dana untuk pembangunan Papua itu yang kita ketahui bersama ya, sangat banyak dan fantastis juga, 85,7 triliun ya untuk pembangunan Papua. Ini membuktikan bahwa Jokowi juga belajar daripada Gus Dur bagaimana untuk melakukan pendekatan dan merasa agar orang Papua merasa bahwa Papua bagian dari Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, pada tahun 1963 Papua diambil alih oleh Indonesia, dan pada masa itu terjadi kompresi meja bundar sehingga meskipun atas desakan dibantu oleh Amerika Serikat ya, tapi untuk mengeluarkan bahwa Papua ini di bawah cengkraman Belanda. Ini yang kita tahu daripada sejarah. Kemudian tahun 1963 sampai sekarang kita kenal bahwa Papua bagian daripada kita. Kalau kita berkaca keinginan Papua ingin merdeka, kemudian kita analisakan dengan perbandingan Timor Leste, bagaimana keinginan Timor Leste ingin merdeka, kita juga sebenarnya sedikit kewalahan ya. Timor Leste itu pada tahun sebelum 1998 terjadi dua kubu, ada kubu pro kemerdekaan, ada kubu integrasi. Nah, kedua kubu ini terjadi peperangan, kemudian tidak bisa terelak lagi oleh Habibie, maka dibiarkanlah Timor Leste itu menjadi negara sendiri. Tapi hari ini yang keinginan Timor Leste bisa mandiri mengelola sumber daya alamnya, kemudian Timor Leste bisa meningkatkan sumber daya manusianya, tapi dianggap terlalu ya prematur atau
ada kepentingan-kepentingan politik. Yang kita ketahui hari ini Timor Leste itu adalah sebuah negara yang sangat terkebelakang. Ini melambangkan bahwa pemekaran maupun gerakan-gerakan yang dibangun untuk melakukan pemisahan tanpa diiringi dengan pemahaman yang matang, sejarah yang fasih, maka akan menjadi sebuah petaka baru. Oleh karena itu, kita berbicara tentang Papua hari ini tidak terlepas daripada bagaimana untuk melakukan pembangunan sumber daya alam dan sumber manusia yang ada di Papua bisa diekspresikan dengan kemandirian yang dia miliki. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia terjadi perubahan tentang desentralisasi itu, tentang otsus, bagaimana di samping Papua pembangunannya juga pesat, kemudian bagaimana Papua menginginkan kehidupan yang layak, ya. Meskipun kita tahu daripada sejarah primitif, ya, bagaimana pada tahun 1800 ke bawah, 1800 ke bawah gitu, bagaimana pergolakan Papua ini ya disebut dengan bangsa primitif. Namun tokoh-tokoh Papua masih menganggap bahwa dengan kehadiran Injil maka Papua akan maju, padahal sejarah mencatat beberapa penemuan bahwa pada saat Belanda masuk, sebelum Belanda masuk sudah masuk juga yang namanya tokoh-tokoh daripada Tionghoa untuk melakukan perdagangan, hubungan-hubungan yang baik di sana untuk memajukan bangsa Papua pada saat zaman prasejarah sampai masuk ke masa abad ke-20, 1920 ini. Sahabat setia dimanapun berada, kita boleh bangga bagaimana Mesir mendirikan piramida. Kita juga boleh bangga bagaimana Tionghoa atau Cina mendirikan tembok raksasa. Kita boleh bangga negara Maya mendirikan ilmu perbintangan. Kita juga boleh bangga bagaimana bangsa Yunani mendirikan membentuk ilmu filsafat. Namun ikon-ikon yang dimaksud ketika belum punya kesiapan yang mapan tentunya menjadi petaka baru. Oleh karena itu inti daripada pembicaraan saya kali ini mengajak kawan-kawan di Papua, bangsa-bangsa Papua yang sesungguhnya bahwa Riau juga bagian daripada Papua untuk Indonesia. Riau juga berkontribusi besar untuk memerdekakan Indonesia, dan Papua juga tidak kalah saing untuk memerdekakan Indonesia. Aceh begitu juga, ya Maluku begitu juga. Tapi tinggal lagi atas gerakan-gerakan ini menjadi kesadaran tersendiri bagi orang-orang di Pulau Jawa sana untuk betul-betul mengekspresikan sebuah sistem kepemerintahan yang bisa memajukan daerah-daerah itu sendiri sehingga tidak nampak di daerah-daerah hujung seperti Riau, Maluku, Aceh, Papua tidak didiskriminasikan, sehingga jangan takut untuk mengalokasikan pembangunan-pembangunan di daerah sehingga di daerah tidak merasa didiskriminasi oleh pemerintah di Pulau Jawa sana. Mungkin inilah gambaran yang bisa saya rasakan meskipun saya menyadari bahwa orang Papua menganggap bahwa Indonesia ini ras daripada Melayu, padahal kami orang Melayu juga ya tidak merasa bahwa ada jaringan kekuatan Melayu yang masuk di Indonesia ini. Cuma hanya saja bahasa Melayu dijadikan bahasa untuk bahasa Indonesia. Namun segi kekuasaan, segi pembangunan Melayu ini jauh daripada nilai itu semua. Oleh karena itu ini menjadi hikmah bagi kita semua untuk menegakkan keadilan bagi para penguasa untuk Republik Indonesia ini, agar seluruh penjuru di daerah-daerah tidak merasa didiskriminasi oleh aturan-aturan pusat. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, intinya ini menjadi hikmah untuk kita bersama terkait tentang Papua, dan Papua bawa bersabar ya. Kemudian belajar lagi dengan sejarah, bahwa sejarah telah mencatat bagaimana perkembangan Papua hari ini juga signifikan dengan bantuan-bantuan negara Republik ini berikan kepada Papua, dan Indonesia merasa bahwa Papua bagian daripada Indonesia. Mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin bisa dikalahkan ya Riau bisa kalah dengan Papua dan Aceh. Ini menunjukkan bahwa berbicara tentang terzalimi dalam tanda kutip, Riau sebenarnya sangat terzalimi. Namun Riau juga menyadari bahwa ada langkah-langkah lain untuk maju dalam membangun sumber daya alam dan sumber daya manusia yang layak untuk dipertahankan ke depannya, sehingga masyarakat bisa cerdas, negara bisa maju, dan menjadilah wadah dalam penuh keramaian untuk Indonesia yang tercinta. Demikian sahabatku sekalian pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.